Halo, kita balik lagi di Bang Demit episode yang ke-8 setelah sebelumnya kita membahas tentang mana sih rekaman yang paling oke, rekaman one take oke atau rekaman yang pakai banyak choice. Nah, kali ini kita mau ngebahas apa nih? Yang jelas, kali ini kita bakal ngebahas yang keterkaitannya sama cara rekaman di dalam vocal booth. Apa itu? Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang rekaman dengan gestur ataupun tanpa gestur. Hasilnya bagusan mana? Karena ya banyak banget mitos yang beredar ya bahwa kalau rekaman itu tuh harus menggunakan gestur gerak dan lain-lain biar lebih menghayati dan lebih menjiwai. Tapi apakah mitos ini benar ya? Ini yang bakal kita bahas dan bakal kita buktikan di video kali ini. Nah, kali ini kita bakal kerja sama talent voiceover dari Ina Voice lagi. Siapa ya yang kira-kira akan kita ajak kerjasama? Ayo kita lihat profilnya. Nama saya Pascalia BD, boleh dipanggil Lia. Untuk latar belakang pekerjaan saya lebih pada sebagai seorang voiceover talent. Awalnya sih karena aku belajar basic pertama dari sekolah di SMA ya, jurusan teater. Sehingga dari situ mengenal yang namanya audio drama, mengenal voiceover. Kalau untuk proyek pertama kali voiceover dulu mengisi untuk kebutuhan film dokumenter. Kemudian yang kedua proyek dari Ina Voice. Ada sih beberapa, dari yang pertama dubbing untuk proyek film animasi anak negeri itu di tahun 96 sampai sekitar 2002. Kemudian dilanjutkan dengan proyek VO di BPMRPK. Itu juga sama, perlu effort yang besar karena menggunakan teknik suara karakter tentunya. Jadi lebih pada banyak suara karakter. Suara karakter anak, suara karakter nenek, suara karakter ibu dewasa, dan sebagai narator. Mama, aku ingin pergi ke sana. Apakah aku diperbolehkan? Baiklah kalau begitu. Kamu harus segera pergi dari sana. Dan tunggu, sebelum ibumu menyusulmu, kamu tidak boleh kemana-mana. Kalau kamu ingin menginap di sini, sebaiknya kau langsung saja ke sini. Karakter suara seseorang itu kan memang punya keunikan sendiri ya. Jadi memang harus lebih mengetahui. Misalnya nih, oh kok sepertinya aku lebih condong bisa nih berkarakter suara anak. Jadi harus lebih dipelajari. Jadi kalau ingin suara anak ya harus belajar terus sampai benar-benar suara anak itu berkualitas. Sehingga kita bisa mengekspresikan suara karakter tersebut dengan baik gitu. Oke, itu tadi profil Mbak Lia atau yang biasa kita sebut Mak Lia, seorang voiceover talent yang punya karakteristik dan skill voice acting yang menurut kami ya sangat bagus. Nah, di game kali ini kita bakal ngebacain satu naskah yang sama 2 kali. Yang satu pakai gerakan atau gestur badan, dan yang satu nggak pakai gestur. Nah, abis itu kita lihat mana hasilnya yang paling baik antara rekaman pakai gestur dan rekaman tanpa gestur. Nah, di game ini nanti akan dinilai sama 3 orang. Yang pertama itu ada sound engineer yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana sih rekamannya itu tuh berjalan. Satu dari tim kreatif Ina Voice dan yang satu lagi orang yang mendengarkan voice over hanya melalui konten-konten sosial media. Halo, selamat datang di 60 dalam 60. Kuis tercepat dan terkecil di dunia. Kali ini kita bersama Lando dan Oscar dari Woking yang harus mencetak 60 poin dalam 60 detik untuk memenangkan Lego Speed Champions McLaren. Ronde pertama adalah F1 versus. Mana yang lebih berat? Mobil F1 atau hiu putih besar? Hiu? Pastinya hiu kan? Apa hiu jawaban kalian? Ya, hiu. Kau suka bilang hiu ya, Oscar? Hiu. 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 Jawaban akhir? Hiu putih besar. Yakin? Ya, yakin. Jawabannya hiu putih besar. Kalian dapat 5 poin. Hiu. Ronde kedua adalah istilah balapan. Golf. Bukan. Bendera kotak. Golf. 13 detik tersisa jadi kalian punya 18 poin. Aku hampir bilang barbecue golf. Untuk pemirsa di rumah, jangan taruh bola golf Anda di barbecue. Lando dan Oscar dari Woking, kalian masih harus mengejar sisa poin. Kita masuk ronde terakhir. Tebak mobil.
Oh, aku pernah menyetir ini saat kita di Goodwood. Aku tidak pernah. Fittipaldi, bukan. Bukannya Danny Hulme? Kalian harus sebut pengendara dan tahunnya. Awal tahun 70? Tahun 73 atau 72? Tahun 72. Benar! Ya, berhasil. Sisa 4 detik di jam dikali nomor 12 di mobil Denny dan kalian dapat 48 poin. Kalian berhasil dapat 60 dalam 60. Jadi bagaimana perasaan kalian? Hebat, kerjasama memang kuncinya. Ya, kerjasama adalah kuncinya. Ya, yeay. Halo, selamat datang di 60 dalam 60. Kuis tercepat dan terkecil di dunia. Kali ini kita bersama Lando dan Oscar dari Woking yang harus mencetak 60 poin dalam 60 detik untuk memenangkan Lego Speed Champions McLaren. Ronde pertama adalah F1 versus. Mana yang lebih berat, mobil F1 atau hiu putih besar? Hiu? Pastinya hiu kan? Apa hiu jawaban kalian? Ya, hiu. Kau suka bilang hiu ya, Oscar? Hiu. Hiu? Hiu. Jawaban akhir? Hiu putih besar. Yakin? Ya, yakin. Jawabannya hiu putih besar. Kalian dapat 5 poin. Hiu. Ronde kedua adalah istilah balapan. Golf. Bukan. Bendera kotak. Bendera. Golf. 13 detik tersisa jadi kalian punya 18 poin. Aku hampir bilang barbecue. Barbecue golf. Untuk pemirsa di rumah jangan taruh bola golf Anda di barbecue. Lando dan Oscar dari Woking kalian masih harus mengejar sisa poin. Kita masuk ronde terakhir, tebak mobil. Oh, aku pernah menyetir ini saat kita di Goodwood. Aku tidak pernah. Fittipaldi, bukan. Bukannya Danny Hulme? Kalian harus sebut pengendara dan tahunnya. Awal tahun 70? Tahun 73 atau 72? Tahun 72. Benar! Ya, berhasil. Sisa 4 detik di jam dikali nomor 12 di mobil Denny dan kalian dapat 48 poin. Kalian berhasil dapat 60 dalam 60. Jadi gimana perasaan kalian? Hebat, kerjasama memang kuncinya. Ya, kerjasama adalah kuncinya. Ya, yeay. Oke, gamenya selesai. Mari kita dengerin gimana sih hasilnya dari rekaman dengan gestur versus tanpa gestur ini. Dan biar langsung dinilai sama teman-teman yang tadi udah aku sebutin. Kalau VO yang pakai gestur tuh kedengerannya lebih semangat gitu. Ada feel-nya, ada apa kerasa kayak kalau lagi acting gitu. Tapi kalau yang tanpa gestur tuh rasanya kayak cuma baca doang, kayak lebih flat dan nadanya juga lebih rendah sih. Kalau misalnya dari gestur itu lebih cheerful gitu pembawaannya, terus emosinya tuh lebih kerasa dan gak tau ya, kayak aku dengarnya tuh pakai smiling voice, jadi aku dengarnya sangat interaktif kayak gitu. Tapi kalau yang satunya itu yang tanpa gestur ya, nah itu kayak kesannya lebih formal dan suaranya deep banget gitu. Oh, kalau aku personally aku lebih suka yang pakai gestur, soalnya yang tadi kayak emosinya lebih kerasa di aku dan lebih interaktif. Jadi aku tuh kayak diajak ke dalam voice over itu, nggak cuma dengerin doang. Milih yang pertama, yang dengan gestur, karena lebih semangat. Oke, sebelumnya aku mau cerita dulu buat production Lego ini ya. Lego ini sebetulnya special case karena dia harus mereplace dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tantangannya adalah banyak sekali. Contohnya adalah perubahan durasi. Misal di bahasa Inggris cuman ngomong sedikit, cuman ketika di bahasa Indonesia ngomongnya jadi lebih banyak katanya. Jadinya otomatis durasinya lebih panjang. Cuman kita harus ngakalin tuh pinter-pinter mengganti bahasa dan mengatur speednya agar sesuai dengan fit timecode di tiap scene di video begitu. Produksinya cukup lumayan ribet dan panjang, cuman dari segi hasil itu tetap terasa ya mana yang menggunakan gestur dan tanpa gestur gitu. Jadi emang yang lebih baik menggunakan gestur karena si talent akan membayangkan seolah-olah berada di dalam video tersebut dan menjadi seolah-olah kenyataan lah, dan itu akan membuat menjadi terdengar lebih natural seperti itu. Dari yang segi non gestur itu kalau dibilang banyak salahnya juga enggak, tapi bisa dimaksimalkan juga di durasinya itu, cuman rasanya nggak ada feel-nya. Jadi yang ngerjain tuh merasa nanggung, kayaknya kurang nih, kurang ekspresif gitu. Kalau ingin mencari maksimalnya ya dalam tanda kutip. Kalau tanpa gestur akan sangat susah sekali dan pasti tidak maksimal. Metode yang paling cepat adalah tentu saja menggunakan gestur ya. Karena bagaimanapun juga, walaupun sepertinya tidak tampak di dalam video, ketika kita rekaman, gestur itu akan berpengaruh
dengan suara yang akan kita keluarkan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi bisa dibilang ya bahwa mitos ini tuh valid. Kenapa valid? Karena 3 orang yang kita minta untuk menilai, semuanya itu tuh memilih bahwa rekaman dengan menggunakan gestur memiliki hasil yang lebih baik daripada rekaman tanpa gestur. Kalau menurutku secara pribadi yang punya pengalaman dalam melakukan rekaman voice over, kalau aku justru mengharuskan voice over talent itu tuh ketika rekaman harus menggunakan gestur. Kenapa? Karena dengan menggunakan gestur, voice over talent itu tuh bisa lebih keluar gitu. Ya bisa lebih dapet gitu. Ada feel-nya, ada jiwanya itu baca naskahnya. Jadi nggak cuman sekedar bacain naskah doang gitu. Kayak yang tadi dibilang sama Dila bahwa bisa lebih kedengeran smiley voice-nya, ya betul juga. Kata Ferry, sound engineer-nya, kalau rekaman dengan menggunakan gestur itu tuh bisa mempercepat rekaman, ya itu betul juga. Rekaman menggunakan gestur itu tuh menurutku itu mempermudah talent untuk masuk ke dalam skrip, bisa merasakan menjadi bagian di dalam skrip, dan juga outputnya bisa seperti orang yang membacakan naskah tanpa terdengar seperti membaca naskah. Oke, mitos apa lagi yang mau dipatahin? Coba komen di kolom komentar. And always remember, you deserve better.